Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrul Hakim, jurusan S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai kenakalan remaja. Nah, apa sih kenakalan remaja itu? Yang pertama, kita lihat pengertian kenakalan remaja adalah perbuatan melanggar aturan dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja. Contohnya itu kenakalan remaja yaitu berkelahi, membolos sekolah, ataupun menyalahgunakan narkoba. Fenomena sosial yang juga dikenal sebagai juvenile kerap ditemukan di kalangan remaja. Tawuran menjadi salah satu contoh kalangan remaja yang sering terjadi di Indonesia. Pada Indonesia, angka kenakalan remaja pada tahun 2020 mencapai 12.944 kasus. Masalah ini tentunya perlu diperhatikan bagi para orang tua yang memiliki anak remaja untuk memahami lebih jauh seputar remaja tersebut. Oke, berikut adalah penjelasan mengenai contoh penyebab hingga cara mengatasi kenakalan remaja. Mengapa seorang remaja bisa terjun ke dunia kenakalan remaja dan bagaimana kita sebagai remaja bisa menghadapinya? Berikut penjelasannya. Tentunya berdasarkan perspektif seorang remaja, kembali lagi ke definisi kenakalan remaja, yaitu suatu tindakan yang menyimpang atau tidak diterima sosial. Nah, pertanyaannya yaitu mengapa remaja melakukan tindakan menyimpang? Ada 3 hal yang berperan penting dalam hal ini, yaitu keluarga, pergaulan, dan remaja itu sendiri. Faktor yang pertama yaitu faktor keluarga. Ketika orang tua otoriter, maka yang kita sebut sebagai kenakalan remaja akan muncul dalam artian ingin memberontak. Sementara jika kalau orang tua permisif, remaja malah akan mencari-cari perhatiannya dengan segala tingkah lakunya yang kemungkinan besar menjuru ke kenakalan remaja. Bahkan orang tua yang demokratis sekalipun. Selanjutnya itu yang kedua, faktor pergaulan. Tekanan remaja bahkan sahabat, apakah itu yang namanya rasa solidaritas, ingin diterima, dan sebagai pelarian, benar-benar ampuh untuk mencuatkan kenakalan remaja, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja tersebut. Kalau di dalam keluarga, remaja memberontak atau mencari perhatian yang menjuru ke tindakan kenakalan remaja demi orang tua. Yang ketiga yaitu faktor remaja itu sendiri. Pada hakikatnya, apa yang dilakukan oleh seorang remaja ketika mencoba menarik perhatian dari orang tua, terlebih lagi kepada teman, adalah untuk memuaskan diri remaja itu sendiri. Bukankah apapun yang terjadi, kalau memang remaja tersebut punya hati yang besar, menyadari bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan perhatian itu, pasti dia bisa, tapi dia bisa untuk tidak terperosok ke dalam jurang kenakalan remaja. Berikut ini ada beberapa contoh kenakalan remaja yang terjadi di masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu berkelebihan, dan yang kedua keluyuran, yang ketiga bolos sekolah, yang keempat pergi dari rumah tanpa pamit, yang kelima berkendaraan tanpa SIM, yang keenam mengambil barang orang tua atau orang lain tanpa izin, yang ketujuh menonton video porno, yang kedelapan mabuk-mabukan, yang ke-9 tawuran, yang ke-10 balapan liar, yang ke-11 penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan yang terakhir pencurian. Selanjutnya kita melihat penyebab kenakalan remaja. Kenakalan remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, yang pertama kita lihat faktor internal. Untuk faktor internal terdiri dari yang pertama yaitu krisis identitas. Kenakalan remaja dapat dipicu oleh krisis identitas, di mana mereka mempertanyakan dan mencari jati dirinya sendiri. Namun kegagalan pencarian jati dirinya ini menyebabkan remaja melakukan berbagai kenakalan. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut namun tidak bisa mengembangkan kontrol penanaman
kaidah-kaidah agama yang kurang kuat, kemudian kurang kuatnya pendirian remaja atau labil. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, terdiri dari beberapa hal, yaitu penyebab kenakalan remaja yang mendorong oleh faktor eksternal, yaitu yang pertama, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Ketika remaja kurangnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, anak akan merasa tidak diinginkan. Kali ini bisa membuatnya mencari perhatian atau pelampiasan dengan melakukan kenakalan di sekolah ataupun di tempat lain. Misalnya kenakalan pelajar SMA berupa minum-minuman, bolos sekolah, hingga tawuran. Yang kedua, minimnya pemahaman tentang agama. Mendapatkan pemahaman agama yang baik umumnya dapat membantu remaja mengontrol diri dari kenakalan. Oleh sebab itu, jika anak kurang tahu, tidak memiliki pemahaman tentang agama sama sekali, hal ini bisa mendorongnya melakukan perbuatan yang melanggar norma. Yang ketiga, pengaruh dari lingkungan sekitar. Kenakalan remaja juga dapat didorong oleh lingkungan sekitar, misalnya tinggal di kampung, prostitusi, atau memiliki pergaulan dengan para pengguna narkoba. Nah, dapat membuat remaja itu terjerumus ke dalamnya. Selain itu, pergaulan anak zaman sekarang yang membawa pengaruh buruk juga bisa memicu masalah tersebut. Lalu, bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja? Nah, tersebut mari kita lihat bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja yang terjadi di masyarakat. Yang satu, menerapkan aturan dan konsekuensi. Dalam cara mengatasi kenakalan remaja masa kini, ajaklah anak berdiskusi mengenai aturan yang Anda terapkan beserta konsekuensinya. Berikan ia pengertian bahwa aturan tersebut dapat melindunginya dari perbuatan yang akan merugikan diri sendiri. Dan yang kedua, tanyakan apa terjadinya kepadanya. Ketika remaja melakukan kenakalan, orang tua cenderung akan menghakimi anaknya. Namun sebaiknya tanyakan terlebih dahulu pada anak mengenai apa yang terjadi. Hal ini akan membantu Anda memahaminya dengan membuatnya merasa diperhatikan. Yang ketiga, luangkan waktu. Terkadang sebagian orang tua tidak memiliki waktu yang cukup untuk anak, padahal ia membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Jadi, luangkan waktu untuk mendengarkan bercerita dan memberi solusi atas masalah yang dihadapinya. Dan yang keempat, hindari bersikap kasar dan mencela. Bersikap kasar dan mencela anak hanya akan membuatnya menjauhi Anda. Apalagi remaja memiliki perasaan yang lebih mudah tersinggung. Jadi hindari melakukan hal ini tersebut dan bicarakan dengan baik-baik apabila terjadi kenakalan remaja. Yang kelima, berkonsultasi kepada psikolog. Jika perbuatan nakal remaja kemungkinan dipicu oleh masalah psikologis, orang tua dapat mengajaknya untuk berkonsultasi dengan psikolog. Dengan begitu, Anda juga akan memahaminya apa yang terjadi dalam diri anak. Jangan sampai perbuatannya semakin merugikan diri sendiri maupun orang sekitar. Selain orang tua, guru maupun masyarakat sekitar juga harus peka terhadap bagaimana contoh kenakalan remaja. Nasihatilah mereka untuk menjauhi perbuatan melanggar norma dan dalam masyarakat sehingga masalah ini bisa diminimalisir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.